Ya, selamat pagi pemirsa. Bagian akhir dari pembahasan mendalam Chatterbox tentang financial quotient atau kecerdasan keuangan. Ya, hari ini Ahad 10 Agustus 2025. Teman-teman semuanya, izinkan saya menyimpulkan pembahasan saya tentang financial quotient atau kecerdasan keuangan dengan satu kesimpulan yang sederhana tapi insya Allah berguna dan bermanfaat minimal buat saya sendiri dan juga buat Anda pemirsa. Tahukah Anda bahwa kecerdasan finansial itu adalah satu kecerdasan yang harus dimiliki di zaman sekarang? Ya, akan tetapi seperti yang saya bilang kemarin, kecerdasan finansial itu bisa menjadi mudah disalahgunakan kalau tidak dilengkapi dengan yang namanya ESQ atau ESQ, kecerdasan spiritual dan emosional. Gitu, emotional and spiritual quotient. Ini penting, teman-teman. Dan juga IQ pastinya. Intelligence quotient atau intellectual quotient atau kecerdasan intelijensia atau kecerdasan intelektual. Kenapa? Semua saling melengkapi, teman-teman. Semua saling melengkapi. Kita cerdas secara intelijensia, kita cerdas secara intelektual, dilengkapi juga dengan kecerdasan keuangan, maka kita pasti akan lebih hati-hati lagi dalam menggunakan dan mengeluarkan uang. Maka kita pasti akan lebih banyak memikirkan, uang ini kalau dikeluarkan ini bagus gak? Kalau dikeluarkan untuk ini ada manfaatnya gak? Uang ini dikeluarkan kalau ada ini, jadi penuh pertimbangan, penuh considerations, dan itu tidak salah, teman-teman. Itu sama sekali bukan hal yang salah. Oke, catat ini baik-baik ya. Ini bukan hal yang salah ya. Nah, kenapa perlu juga ESQ, kecerdasan emosional dan spiritual karena ini juga saling melengkapi. Kecerdasan keuangan kalau kita barengi dengan kecerdasan emosi dan kecerdasan emosional dan spiritual, maka kita nggak akan mudah mengeluarkan uang secara sembarangan. Singkatnya gini, kita nggak nafsuan untuk keluarin duit. Kita nggak nafsuan untuk mengeluarkan uang. Ya, jadi otak kita akan dipaksa bekerja untuk untuk berpikir, ini uang kalau dipakai untuk ini kira-kira bagus gak, bermanfaat gak buat saya gitu misalkan. Jadi otak akan mengolah, menyaring apakah alokasi untuk ini bermanfaat atau enggak. Ya itu. Emosi dan spiritual juga harus diajak. Kenapa? Karena kadang-kadang kita emosi aja ngeluarin uang, ya kan? Hati-hati teman-teman. Penyebab orang jatuh ke dalam kebangkrutan itu karena mengeluarkan uang secara emosional. Hanya melihat dari sisi emosinya aja orang itu mengeluarkan uang. Hanya untuk melampiaskan nafsunya. Ini yang harus teman-teman ketahui bersama. Ketika orang lebih mendahulukan nafsunya daripada akalnya, ini berbahaya, teman-teman. Makanya perlu juga kecerdasan keuangan ini dilengkapi dengan kecerdasan emosional dan spiritual. Kenapa? Supaya kita tidak salah mengeluarkan uang dan tidak salah menggunakan uang hanya untuk melampiaskan nafsu. Makanya saya bilang, investasi leher ke atas itu adalah untuk meningkatkan kecerdasan intelijensia kita, meningkatkan kecerdasan intelektual kita, gitu. Bukan investasi ke bawah. Nah, bukan investasi leher ke bawah. Kenapa perlu juga spiritual quotient? Karena ingat, uang yang kita gunakan ini semuanya adalah titipan. Dari siapa? Dari si empunya uang.
Siapa yang punya uang? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Enggak, udahlah enggak usah Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala aja lah, dia punya nama. Nah, itu. Jadi gitu, ya. Jadi kalau kita gunakan kecerdasan spiritual untuk melengkapi kecerdasan keuangan, insya Allah kita tidak akan sembarangan mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita jadi ingat sama Allah, ya. Oh iya, ini, ya, uang ini datangnya dari Allah, maka saya harus pakai uang ini dengan sebaik-baiknya. Syukur-syukur uang ini saya korbankan, saya gunakan untuk beramal di jalan Allah, fisabilillah gitu. Itu sesuai loh dengan nasihatnya Pak Tung di Semua Ringin. Kalau punya uang banyak jangan dihabiskan untuk banyak hal, gunakan untuk investasi dan amal. Kenapa? Anda ingat gak yang pernah saya bilang gitu? The more money I give for charity, the more money I'll earn back. The more money I'll get back. Uang yang saya gunakan untuk beramal, makin banyak uang yang saya gunakan untuk beramal, makin banyak uang yang saya dapatkan kembali. Itu juga berlaku itu juga berlaku di sini. Semakin banyak kita bersedekah, maka semakin banyak kita akan mendapatkan keuntungannya kembali. Makanya kecerdasan keuangan kalau tanpa kecerdasan intelektual, tanpa kecerdasan emosional dan spiritual itu kosong, teman-teman. Ya. Kecerdasan keuangan ditambah kecerdasan intelektual itu outputnya adalah kita jadi akan lebih banyak berpikir uang ini digunakan sebaiknya untuk apa. Dan kita akan jadi banyak mempertimbangkan apakah uang yang kita pakai, apakah uang yang kita keluarkan ini membawa manfaat atau justru membawa mudarat minimal untuk diri kita sendiri. Ya. Pun begitu juga dengan emosional. Kecerdasan emosional dan spiritual tambah kecerdasan keuangan itu juga akan membuat kita jadi akan merasa bahwa selama ini saya salah nih pakai duit nih. Cuma untuk meluaskan emosi aja. Gitu. Nanti lebih lengkapnya insya Allah di Sunday with James Collins Spencer nanti pagi teman-teman. Sampai jumpa.